Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iwan Rahman dengan NIM 220 10 10 228. Pada kesempatan kali ini akan dibahas tentang Cross Red Hat Interface Linux Automation with Ansible 9.0 yang terletak pada slide 10.5. Di sini sudah terdapat lab creating rules, yaitu membuat rules. Kita akan membuat rules, dan di mana ada create Ansible role from an existing Ansible playbook on Octation, yaitu kita disuruh untuk membuat peran Ansible dari uh, uh, Ansible playbook di dalam Octation, dan uh, the create a playbook to apply the rule. Berarti di sini kita disuruh untuk menambahkan playbook, kemudian kita akan terapkan ke dalam server b.lab.example.com dan server c.lab.example.com. Nah, kemudian sini kita lanjut ke perintah yang pertama, yaitu lab start review -cr4 untuk mempersiapkan starting lab supaya sumber daya yang kita butuhkan nanti semuanya berjalan dengan lancar. Kemudian kita sambil scroll sembari menunggu, kita show selection untuk menuju langkah-langkah selanjutnya. Nah, kemudian di sini di langkah pertama, yaitu kita disuruh untuk pindah dulu ke dalam direktori review -cr4 dengan perintah sebagai berikut yang ini. Ini tinggal di Ctrl V, tinggal di enter. Nah, kita sudah berada di dalam direktori review -cr4. Kemudian di sini kita akan menambahkan eh, rules ya di dalam subdirektori. Ini adalah perintahnya, yaitu mkdir -p rules. Ini tinggal di Ctrl C, Ctrl V, tinggal di enter. Nah, berarti kita sudah berada atau kita sudah membuat creating directory nama dengan rules. Kemudian di 1.3 kita akan menggunakan Ansible -Galaxy untuk perintah dan menambahkan direktori struktur for the new Ansible -httpd pada rules in the rules subdirectory. Berarti di sini kita disuruh pindah dulu ke dalam direktori rules. Ini tinggal di Ctrl V untuk pindah. Nah, kita sudah berada di dalam direktori rules. Kemudian kita akan mengansible -galaxy rules in Ansible -httpd. Ini tinggal di Ctrl C, Ctrl V, enter. Nah, kalau sudah menandakan rule Ansible -httpd was creating successful, berarti perintah kita lakukan sudah benar ya. Kemudian kita disuruh untuk keluar lagi menuju direktori review -cr4. Kemudian di sini kita akan menampilkan ya use the tree command to vary the directory struktur. Berarti kita akan menampilkan struktur direktori di dalam rulesnya. Copy yang ada di dalam rules ya. Kita tinggal di enter. Nah, ini sudah beberapa struktur ya yang terdapat di dalam tree rules. Kemudian ada di sini ada 9 directories dan 8 files. Nah, kemudian di langkah yang kedua kita disuruh untuk menyalin ya variabel from Ansible -httpd.yml. Berarti di sini kita disuruh untuk membuat direktori baru atau kita akan masuk ke dalam direktori defaults. Ini perintahnya, tinggal di Ctrl C saja. Jangan lupa cd, Ctrl V, enter. Nah, kita sudah berada di dalam
directory defaults. Kemudian kita akan pim dan kita salingkan main.yml. Tinggal di Ctrl C, Ctrl V, Enter, tinggal di insert untuk menyalin. Kita taruh di paling depan ya. Dan kini kita salinkan ya dari web package sampai web minus view minus server. Ini tinggal di Ctrl C, Ctrl V, sudah semuanya, berarti tinggal di escape, titik 2, wiki, menyimpan dan keluar. Nah, kemudian di 2.2 di sini kita disuruh untuk menyalinkan HTTPD untuk mengkompilasi file template from the templates slash htpd.conf.j2 ya. Nah, di sini kita disuruh untuk perintah cp harus ini ya. Ini tinggal di Ctrl V, Enter. Kemudian minus p template htpd minus com .j2 rules slash ansible minus htpd slash templates ya. Ini tinggal di Ctrl C. Kemudian di Ctrl V. Enter. Cannot. Berarti kalau dia cannot, berarti kita masih berada di dalam file directory defaults. Berarti kita disuruh untuk pindah directory dulu ke dalam review minus cr4 ya. Jadi ini tinggal di cd ya. cd c2 enter. Bentar. Nah, kita sudah berada di dalam directory review minus cr4 ya. Kemudian kita perintah yang tadi yaitu ini tinggal kita salingkan saja yang ini. Tinggal di Ctrl C, Ctrl V, Enter. Kemudian minus P template HTTPD ini kita salinkan. Ctrl C, Ctrl V, Enter. Nah, di sini sudah benar ya. Apa yang kita lakukan di sini perintahnya berarti setelah itu kita lanjut ke 2.3 yaitu mengcopy text from the ansible httpd.yml file into the rows ansible httpd tags slash main.yml files. Berarti di sini kita disuruh untuk masuk ke dalam directory tags ya. Dengan perintah cd dulu. Ini di copy ya. Copy dan di enter. Nah, kita sudah berada di dalam directory tags. Kemudian kita pim untuk masuk dan menjalinkan tags ya. Berarti main.yml. Berarti ini tinggal kita keluar saja. Tinggal di enter. Sorry. Ini tinggal di insert. Taruhkan ke baris yang paling awal. Nah, kemudian ini isinya ya, kita salingkan semuanya dari name sampai dengan email di true ya. Ini tinggal di Ctrl C, sudah benar ya. Ctrl V. Nah, di sini terdapat nama package are install ansible.builtin.dnf dengan nama web package ya dengan status present ya. Kemudian di sini ada nama user service in start dengan status standar. Kemudian di sini ada deploy dengan nama deploy, file deploy, configuration files dengan section templates. Kemudian di sini ada deploy index
.yaml, .html files. Kemudian di sini ada file juga dengan nama web for ins open dan status enable. Nah, setelah itu kalau sudah tinggal di escape. Ini titik 2 wiki menyimpan dan keluar. Kemudian di sini kita disuruh untuk menyalinkan file /index.html file into the roles Ansible httpd files directory. Berarti kita disuruh untuk masuk ke dalam file masuk ke dalam directory review minus cr4 ya. Tinggal di saja nih cd, kita keluar dulu, enter, kemudian cd lagi, enter, cd, enter. Nah, kemudian di sini ada cp, tinggal di copy, enter. Kemudian di sini adalah minus plus, ini tinggal disalin saja. Ada minus v files index.html terus /ansible minus httpd /file ini yang di enter. Berarti ini sudah sesuai ya dengan perintah yang ada di sini. Kemudian di langkah 2.5 ini yaitu kita disuruh untuk copy headers from the ansible minus httpd.yaml. Berarti kita disuruh masuk ke dalam direktori handlers. Berarti kita tinggal menyalin ini untuk masuk lagi ke dalam directory handlers. Ini tinggal di cd, copy, enter. Kemudian kita akan menambahkan di dalam handlersnya yaitu di main.yaml ya. Berarti perintahnya yaitu pim main.yaml. Ini tinggal di pim.yaml, berarti ini enter. Saya salah, berarti ini pim ya. Tipe pim. Oke, tinggal enter. Berarti ini sudah benar, tinggal di insert. Kita masuk ke dalam directory headers. Berarti ini tinggal di enter. Kemudian taruhkan ke baris yang pertama. Ini tinggal disalingkan dari minus name, kedua restart httpd ya. Tinggal di Ctrl C, Ctrl V. Nah, ini sudah sesuai. Tinggal di skip, titik 2, begin, menyimpan dan keluar. Nah, kemudian di sini kita disuruh untuk memperbaharui ya, mengupdate roles /ansible minus httpd meta main.yaml. Berarti kita harus masuk ke dalam direktori meta ya. Ini kita keluar dulu dari direktori handlers, tinggal di enter. Nah, ini tinggal di cd ya, cd meta. Kemudian tinggal di, nah kita sudah berada di direktori meta. Kemudian kita lupa perintahnya itu main.yaml. Masuk ke dalam filenya ya, itu belum nyalin ya, tinggal di enter saja. Main.yaml, oh lupa pimnya ya, pim Ctrl V main.yaml. Nah, di sini kita sudah berada di dalam main.yaml yang terdapat pada meta ya. Kita disuruh untuk menyalinkan. Berarti di sini ada di 3.1 yaitu change the value of the author entry to the red hat training. Berarti kita akan menyalin autornya dengan nama red hat training. Ini tinggal dihapus saja di
insert dulu untuk mengedit. Kemudian ini dihapus. Nah, ini tinggal di copy saja ya, biar cepat. Ctrl C, Ctrl V. Kemudian di sini juga kita disuruh untuk mayalin lagi description-nya dengan example rule for RH294. Ini tinggal dihapus saja. One ini kita salinkan. Ctrl C, Ctrl C, Ctrl V. Kemudian juga ada config dengan nama Red Hat. Dengan nama Red Hat ya. Ctrl C, Ctrl V. Nah, setelah itu di sini juga ada kita disuruh untuk menyalin change the value of the lisensi, berarti di dalam lisensi ini kita salinkan dengan BSD. Kita cari lisensi. Nah, di sini di bawah ada lisensi. Coba kita lihat di bawah lagi apakah ada atau tidak. Oke, di sana. Ini tinggal dihapus saja ya. Sorry. Ini tinggal di copy. Ctrl C, copy. Nah, udah ya. Tinggal, oke, kalau sudah tinggal di end skip, nyimpan dan keluar. Oke, ntar. Nah, kemudian di sini kita disuruh untuk mengedit terus slash enable minus httpd readme.md. Berarti di sini kita disuruh untuk masuk ke dalam rules enable minus httpd readme, berarti karena kita masih di dalam meta, berarti kita harus keluar lagi, kita klik cd minus. Nah, kemudian ini tinggal di cd saja, masuk ke dalam rules ansible minus httpd readme. C, Ctrl V, Enter. Base readme berarti ini tinggal diketik saja. C, Ctrl V. Beri salah ya. Base berarti sorry. Oh, berarti kita disuruh bisa kita langsung pim ya. Di sana bisa kita langsung pim ya, masuk ke dalam eh, readme MD-nya. Berarti ini tinggal di copy saja yang ini. Ctrl C, Ctrl V, Enter. Nah, setelah kita masuk di sini, kita disuruh untuk menyalinkan isi di dalam eh,
Redmi ini yaitu Ansible HTTP minus HTTPD ini semuanya ya kita disuruh untuk menyalinkan semuanya, berarti kita akan menghapus semuanya karena beberapa di sini tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan di dalam perintah nomor 4 ya. Berarti ini tinggal di ide saja untuk menghapus. Nah, kemudian kita bisa salinkan semuanya. Ctrl C. Ini tinggal di insert, mengedit, copy. Ini sudah sesuai ya. Jadi tinggal di end skip, di T2, di penyimpan dan keluar. Kemudian di langkah yang kelima di sini kita disuruh untuk menghapus rules yang terdapat di dalam Ansible minus HTTPD force ya, berarti kita disuruh untuk menghapus uh, rules Ansible minus HTTPD force directory. Berarti di sini kita harus masuk dulu ya. Kita harus keluar dulu di dalam directory HTTPD. Enter. Kemudian kita keluar lagi. Enter. Nah, setelah itu kita akan hapus atau mengremove dengan perintah rm minus rfv rules slash ansible minus httpd slash var slash. Yang di Ctrl C, Ctrl V. Oke, remove ini sudah sesuai ya. Setelah itu kita akan remove lagi rules slash ansible minus httpd, yaitu kita akan remove tesnya ya dengan perintah rm minus rrv rules slash ansible minus httpd test. Ini tinggal di remove, Ctrl C, Ctrl V, enter. Oke, berhasil. Coba kita tree rules ya, apakah apa yang tadi telah kita hapus yang di sini sudah berhasil. Tinggal di tree rules. Tree rules. Oke, kita lihat. Oke, di sini sudah berhasil ya menjadi 7 directory dan 7 files. Berarti files parse dan tesnya kita sudah hapus ya. Nah, kemudian di langkah yang keenam, ini adalah ada in the project directory site.yaml. Yaitu flybook dan trust the new ansible minus httpd roll on the manage host in the web dev inventory group. Berarti di dalam site ini kita disuruh menambahkan file baru dengan nama set.yaml. Ini tinggal di pim saja, pim. Kemudian kita masuk ke set.yaml. Dari Ctrl C, Ctrl V, Enter. Nah, setelah kita masuk, kita salinkan perintahnya sampai dengan Ansible minus HTTPD. Tinggal di insert dan di Ctrl V. Kalau sudah sesuai, ini tinggal di end skip, titik 2, wiki, menyimpan dan keluar. Nah, setelah itu kita akan menjalankan site.yaml, yaitu menjalankan perintah dengan perintah ansible minus navigator run minus m site.yaml. Trofi. Kita tunggu semuanya berhasil. Nah, yang dimana set.yaml ini berfungsi untuk menjalankan keseluruhan playbook yang ada di dalam rules ansible httpd.
Itu adalah fungsi dari pim site.yaml ya. Kemudian kalau sudah sesuai seperti ini, kita akan mengevaluasi apa yang telah kita eh, bukan ya sebelumnya, apakah satu persatu langkah kita benar atau tidak ya. Kita cek, kita tunggu apakah dia bernilai sukses dan pas semuanya ya. Oke, pergi, searching, pas. Nah, oke baik di sini overlap grade fast berarti semua yang kita telah lakukan di sini telah di verify menjadi sukses, bernilai sukses dan pas. Kemudian setelah itu kita akan mengelap finish review minus CR4 yang dimana untuk biar menghapus ya, biar tidak mengganggu lab-lab selanjutnya yang akan kita kerjakan. Tinggal di enter, tunggu, tunggu dia bernilai sukses ya semuanya. Oke, baik, sudah sukses. Mungkin hanya itu. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.